Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pertemuan 14. Hari ini yang akan kalian pelajari itu terakhir ya, yaitu tentang jurnal penutup. Nah, oke. Kalau kemarin Kalau kemarin kan kalian udah bikin di sini laporan keuangannya ya. Nah, sekarang kita mau membuat tahap akhir penyusunan laporan keuangan, yaitu jurnal penutup untuk perusahaan industri. Nah, jurnal penutup untuk perusahaan industri ini sebenarnya berbeda dengan yang sebelumnya tentunya, karena ada akun-akun yang berbeda juga yang harus ditutup gitu ya. Nah, yang pertama kan kita mengenal ada harga pokok produksi ya. Nah, ini kita nanti akan jabarkan. Jadi ikhtisar harga pokok produksi kita taruh di debat. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalamnya ya? Yang kemarin udah kita bikin di laporan keuangan kita masukkan. Ada pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji pabrik, listrik, air lovan pabrik. Nah, ini BOP itu semua masuk yang harus kita tutup gitu ya. Jadi semua total yang ada di sini semuanya, nah harus sama kita masukkan juga ke ikhtisar harga pokok produksi itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, isi dari neraca saldo setelah penutupan buku di dalam perusahaan industri tidak berbeda dengan di perusahaan dagang. Jadi sama aja ya. Mungkin yang membedakan ya ada akun yang berbeda aja gitu. Kemudian jurnal penyesuaian kembali. Ini juga tidak ada bedanya. Jadi sama saja. Nah, untuk bagaimana pembuatannya, di sini kemarin kan kita udah bikin ya laporan keuangannya. Nah, kalau sudah dibuat laporan keuangannya, tinggal kita bikin yang namanya jurnal penutup atau closing journal. Nah, kita bisa masukkan ya semua yang memang ada di harga pokok produksi. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, pembelian sampai dengan semua penyusutan yang BOP lainnya gitu ya. Kalau mau digabung silahkan, kalau mau dirinci juga boleh kok gitu ya. Tapi kalau lebih baik daripada BOP lainnya, mendingan kita rinci aja, karena kan harus ada nomor rek yang kita masukkan gitu ya. Jadi kita rinci. Setelah kita masukkan, baru nanti kita sum gitu ya. Jadi yang ada di debit ini adalah sum, hasil penambahan atau total dari semua yang ada di kredit. Kemudian retur. Kita kan kemarin mengenal ada retur ya, retur pembelian. Nah, retur penjualan juga ada tapi masuknya beda. Nah, untuk retur pembelian yang ada kita lihat dari neraca lajur, kita bisa masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Kemudian ada potongan pembelian juga, baru kita tutup dengan ikhtisar produksi ada di kredit tuh. Penjualan juga demikian ya,
penjualan kita masukkan di kredit, tapi ya kita tutup penjualannya ada di kredit dan ikhtisar laba rugi ada di debit. Nah, yang terkait dengan penjualan juga termasuk ya yang ada di laba rugi, yaitu seperti retur, potongan penjualan ya. Jadi yang kemarin kita lihat dari laporan laba rugi itu juga kita masukkan. Nah, seperti biaya gaji penjualan dan umum, pemasaran. Nah, boleh kita masukkan satu-satu seperti ini. Juga ditambah dengan ikhtisar produksi. Ya, tambah dengan harga pokok produksinya berapa, sesuaikan yang sudah kalian bikin di laporan harga pokok produk. Nah, kita masukkan semua, baru kita tambahkan dan kita tutup dengan ikhtisar laba rugi ada di debit. Itu. Nah, baru nanti ini, nah ini Ibu kasih catatan di sebelahnya. Ini adalah laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan bersumber dari laba rugi. Jadi kalau misalkan kemarin laba ruginya salah, nanti kan akan merujuk kepada laporan laba ditahan juga salah, gitu ya. Nah, dan kalau itu juga salah, otomatis ini sampai ke jurnal penutup salah. Makanya laporan-laporan keuangan jangan sampai salah. Karena kita akan masukkan lagi ke sini, kita tutup. Ya, jadi ikhtisar laba rugi ada di debit, laba ditahan ada di kredit, kita masukkan. Setelah itu, laba ditahan yang dividen tadi ya, kita masukkan juga dividen yang kita bagikan kepada pemegang saham. Ya, bersumber pada laporan laba ditahan, kita masukkan Rp60.000. Jadi yang ada di debit ada laba ditahan, yang ada di kredit Rp60.000 untuk dividen. Nah, baru kita totalkan semuanya ke bawah seperti biasa untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak gitu. Setelah membuat jurnal penutup, baru kita bikin yang namanya neraca saldo. Ya, seperti biasa neraca saldo kita bikin. Nah, ini Bu juga udah kasih keterangan supaya kalian bisa melihat. Neraca saldo ini kita bisa lihat dari laporan neraca yang kita bikin. Karena kan tadi kan kita sudah membuat dari mulai kas, ya, utang, modal. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan apa yang ada di neraca. Jadi, semua harta yang dimiliki oleh perusahaan dan juga semua sumber seperti modal dan hutang. Nah, setelah itu baru kita totalkan ke bawah. Nah, itu ya yang kita sudah bikin mulai pertama kali, yaitu neraca saldo kita bikin, kemudian kita bikin AJP, lalu neraca lajur, harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, jurnal penutup, sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Itu aja. Nah, nanti tolong kalian buatnya sesuai dengan apa yang Ibu udah sampaikan, arahan-arahan dari Ibu. Kita jumpa lagi di pertemuan 15 untuk kita bertemu dalam Zoom untuk nge-review pembelajaran kalian ya, dan juga kita tegur sapa di Zoom. Kali aja ada dari kalian yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan di Zoom nanti gitu di pertemuan ke-15. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.